Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Tumbuh Media. Hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan seorang aktivis Lombok Timur yang sekarang menjabat menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi untuk wilayah Lombok Timur. Nah, beliau ini kalau di himpunan panggilannya itu Kanda Zul, kalau nggak salah. Betul? Nama lengkap beliau adalah Jul Huda Apriyadi. Nah, sebelum kita berbicara tentang bagaimana kondisi-kondisi wilayah Lombok Timur, baik itu wilayah masyarakatnya ataupun wilayah kampusnya, terlebih dahulu mungkin kita pengen ngobrol relax dulu. Bagaimana kesehariannya ketum di sana gitu kan. Jadi ketum ini kesibukannya sekarang apa ketum? Oh ya, untuk sementara waktu karena memang masih studi juga. Oh, masih kuliah. Masih kuliah semester 8. Semester 8. Jadi di samping kuliah tuh sekarang alhamdulillah diamanahi sebagai ketua umum HMI MPO cabang Lombok Timur dan keseharian ngurus organisasi. Oh iya, berarti beliau ini seorang akademisi dan seorang organisatoris. Ya. Jadi beliau itu mampu menyeimbangkan keduanya. Mantap itu. Itu pesan untuk teman-teman organisasi di seluruh Indonesia, bahwasanya aktivis sejati adalah dia yang mampu menyeimbangkan antara organisatoris dan akademisi. Seperti ketum kita yang luar biasa ini, ketum. Jadi berarti kesehariannya itu kalau tidak di kampus berarti ke sekret berarti. Sekretariat. Berarti aktif. Kader-kader di sana itu aktif. Sekretariat sering diadakan diskusi. Oh, sering diadakan diskusi itu sebagai langkah untuk mengembangkan potensi-potensi kader. Oke. Jadi ketum, di sini kita akan berbicara sedikit lah ya. Mumpung ketum dari Lombok Timur, Siap. kita akan bicara tentang kondisi domestik Ya. di Lombok Timur gitu. Nah, ini kan kalau kita berbicara tentang struktural, ketum menjadi seorang ketua umum, apalagi ketua umum HMI, itu berarti basisnya itu ada di wilayah-wilayah kampus gitu. Ya. Nah, kalau wilayah kampus berarti banyak tidak kampus di sana atau ada beberapa kampus yang ada di Lombok Timur gitu? Ya, di Lombok Timur sendiri sebenarnya banyak sekali kampus ya. Hampir 13-an lebih kampus. 13 lebih. Tapi kampus yang cukup besar dan memang populer namanya itu cuma beberapa. Oh, iya. Dan untuk sementara waktu Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi di Lombok Timur itu kita masuk di 3 kampus untuk 3 saat kampus. ini, di Universitas Hamzanwadi, di IAIH Pancor, di Stit Palapa. Oh. Itu bagian daripada kampus-kampus besar di Lombok Kampus Timur. besar yang ada di Lombok Timur. Berarti ekspansinya untuk wilayah kampus itu 3 kampus besar ini Iya. sudah teman-teman dari HMI sudah berhasil masuk. Ya, sudah berhasil masuk dan memang di sana basis kita memang. Oh, basisnya. Ya. Memang luar biasa gitu. Nah, dari kondisi kampus tersebut tuh kan kita bisa melihat gitu kan fenomena. Kondisi mahasiswanya itu seperti apa? Kondisi secara sosiologinya, bagaimana ekonominya, itu kan bisa menjadi satu acuan bagi teman-teman untuk melihat itu sebagai bahan diskusi wilayah-wilayah kampus, misalnya ada komisariat dan lain sebagainya. Itu gimana kondisi-kondisi sosiologi mahasiswa, kondisi ekonomi mahasiswa di sana? Baik. Di Lombok Timur sendiri di beberapa kampus kondisi sosiologisnya ya. Ya. Mahasiswa kan di Lombok Timur ya terutama banyak yang memang mahasiswa itu bukan asli Lombok Timur. Oh, Kebanyakan pendatang dan tentu secara ekonomi misalkan berpengaruh dengan sosialnya nanti Ya. di kampus dan keseringan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Lombok Timur itu mengadakan diskusi-diskusi yang memang menjadi soft skill mereka nanti untuk pengembangannya. Karena saya pikir ya kampus itu tidak cukup terlalu banyak memberikan sumbangsi untuk mahasiswa dalam konteks pengembangan soft skill mahasiswa gitu. Hadirlah himpunan mahasiswa Islam sebagai salah satu warna di Lombok Timur itu, terutama dalam dunia kampus dan pemuda,
berikan warna baru baik dari sisi diferensiasinya, pembeda dengan mahasiswa pada umumnya. Iya. Gitu. Nah, ini kan Ketum, HMB ini kan merupakan salah satu organisasi eksternal gitu. Iya. Jadi ketika masuk ke wilayah kampus, berarti di situ ada organisasi internal seperti BEM, Iya. UKM dan lain sebagainya. Bagaimana kondisi BEM dan UKM yang ada di kampus-kampus tersebut? Apakah mereka merespon dengan baik keberadaan OKP-OKP yang masuk ke dalam wilayah kampus, atau ada perseteruan tersendiri gitu? Oh, iya. Kan biasanya ada tuh perseteruan Benar. antara BEM dan OKP-OKP dan lain sebagainya. Kalau kondisi di kampus-kampus Lombok Timur itu seperti gimana? Di kampus Lombok Timur itu sebenarnya begini modelnya. Kebanyakan ya kampus-kampus yang ada di Lombok Timur itu bernaung di beberapa yayasan. Oh, Di satu yayasan itu menaungi beberapa lembaga kampus. Nah, itu kejadian yang ada di Lombok Timur. Nah, memang dalam hal misalkan untuk masuk organisasi ekstra, misalkan masuk dalam kampus itu non ini apa namanya, bukan bagian daripada internal gitu. Agak cukup sulit memang, karena memang di internal yayasan itu sendiri punya badan yang menjadi underbow-nya gitu. Oh iya. Memang cukup sulit. Berarti dari yayasan itu mereka punya bendera tersendiri Ya, ya, benar. yang di kampus itu menjadi basisnya mereka, sehingga itu yang menjadi salah satu kendala bagaimana ruang gerak organisasi eksternal ini Ya, benar. bermain di wilayah kampus. Kalau boleh tahu, untuk OKP atau organisasi eksternal yang berada di wilayah Lombok Timur itu berapa banyak? Di Lombok Timur cukup banyak OKP, misalkan seperti FMN, misalkan ada HMI, ada PMI, ada LMND dan sebagainya lah. Oh, iya. Dan organ-organ yang apa namanya, yang underbow, misalkan di NW, misalkan ada Himah NW. Kemudian kalau di NWDI ada Himah NWDI-nya gitu kan. Nah, itu menjadi tantangan bagi teman-teman yang X Iya. ya di kampus itu. Berarti untuk OKP-nya itu sudah banyak ya ruang gerak di sana tuh. Banyak Sudah bendera banyak, yang dan- sudah berkibar di sana. Itu secara kedekatan emosional Ketum dekat juga sama teman-teman itu pasti ya. Tetap kita jalin hubungan baik dengan Oh, teman-teman iya. OKP. Tetap silaturahminya Tetap tuh ya. silaturahmi dan tetap diskusi bareng juga. Nah, kalau diskusi bareng itu kan, kalau bicara anak-anak OKP itu kan pasti bicara soal gerakan, Ya, paling benar. mentok itu. Kira-kira wacana yang paling populer di Lombok Timur itu yang menjadi perbincangan para aktivis itu seperti apa gitu? Apakah berbicara soal gerakan, Ya. isu-isu nasional, isu-isu daerah, atau wacana apa sih yang paling populer lah gitu, Benar. yang sering jadi perbincangan di setiap silaturahmi gitu? Ya. Saya jawab begini ya. Karena saya pemula juga di Lombok Timur, karena Pemain baru berarti. HMI MPO cabang Lombok Timur kan baru beberapa bulan ini pasca dilantik, dan kita memang pemula ya, bisa dibilang pemula, tetapi setahu saya memang wacana yang dibangun di teman-teman OKP di Lombok Timur itu susah sekali. Kemudian apa isunya itu isu turunan dari nasional, lebih condongnya itu kepada isu-isu lokal, Isu-isu lokal. ya, domestik. Iya. Nah, berarti mainan teman-teman itu sesuai dengan kebutuhan domestik di Ya. wilayah tertentu. Berarti jarang mengambil isu-isu nasional gitu. Jarang. Setahu saya, karena pemula saya bilang Ya. tadi kan, untuk sementara waktu saya lihat memang kondisi OKP-OKP yang ada di Lombok Timur itu lebih cenderung menyorot persoalan-persoalan yang ada di daerah itu sendiri, di Lombok Timur terutama ya. Nah, ini kan kemarin saya sempat baca di media, itu kan ada wacana di bulan September ini akan terjadi kenaikan bahan bakar minyak. BBM itu akan naik. Nah, kira-kira respon dari Ketum gimana melihat kondisi nasional? Melihat kondisi nasional hari ini dengan isu naiknya BBM misalkan, tentu masih kita, kalau di HMI sendiri di Lombok Timur itu masih kita sedang diskusikan apakah akan ada gerakan nanti. Itu urusan nanti setelah mungkin laporan ini pasca ini ya, mungkin kalau udah ada fix. udah fix ya gitu.
baru kita bisa sampaikan narasinya seperti apa. Tapi untuk sementara waktu memang teman-teman OKP ya secara umum di Lombok Timur itu belum ada yang menyorot isu itu gitu. Belum ada. Nah, ini kan akan menjadi satu perbincangan yang hangat di kalangan publik. Ketika BBM ini naik, dampaknya akan terus sampai kepada daerah. Dan ini paling sering mengundang respon dari para aktivis, para orang-orang organisatoris, para OKP ini untuk bagaimana mengadakan sebuah gerakan untuk menolak kenaikan harga BBM ini. Apakah ini bisa menjadi satu instrumen wacana yang akan dibangun sebagai gerakan di Lombok Timur? Apakah teman-teman dari HMI bisa menjadi pelopor gerakan di Lombok Timur? Apalagi tadi dibilang baru dilantik. Apalagi dilantik kemudian menjadi pelopor gerakan itu kan mungkin sangat luar biasa gitu kan. Kira-kira gimana gitu? Apakah ada inisiatif untuk membangun gerakan di sana atau Tentu gimana? pasti ada, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi itu kita melalui tahapan kajian dulu supaya ketika menyampaikan isu ini nanti kita punya solusi untuk daerah sampai pusat misalkan. Karena persoalan BBM langka misalkan yang harga naik dan sebagainya ini kan ini persoalan dasar masyarakat juga dan sering membuat antrian panjang dan segala macam. Orang juga masyarakat sekarang banyak yang pakai kendaraan dan sebagainya. Tentu ke depan kami akan respon ini bisa saja menjadi isu sentral di Lombok Timur nanti kalau kemudian teman-teman HMI konsisten untuk kemudian kawal ini menjadi isu sentral. Ya. Oke, Ketum, ini menarik sekali ya ketika kita berbicara itu. Apalagi tadi Ketum katanya kita akan menjadi ini sebagai isu sentral, tapi sebelum itu kita akan mengkaji lebih jauh bagaimana kebutuhan-kebutuhan ini masyarakat, lebih khususnya BBM ini kan merupakan kebutuhan primernya masyarakat. Apabila terjadi peningkatan maka akan merusak semua tatanan yang ada di bawah, lebih khususnya di wilayah-wilayah daerah. Nah, mungkin Ketum, bagaimana Ketum melihat kondisi daerah? Ini kita mencoba untuk menerawang lebih jauh kan, dampak besar yang akan dirasakan oleh daerah ketika BBM itu naik seperti apa? Dampak masyarakatnya. Ya tentu imbasnya sangat besar kalau memang BBM harga dinaikkan misalkan, terutama di kondisi ekonomi masyarakat di Lombok Timur ya, terutama bahkan daerah sekarang hari ini misalkan di Lombok Timur itu mengalami hutang misalkan, hutang daerah dan sebagainya, dan masyarakat di bawah juga rata-rata ya ekonominya menengah ke bawah gitu ya. Sehingga saya pikir imbasnya sangat besar untuk masyarakat di bawah. Karena memang terutama BBM ya, ini menjadi, sekali lagi saya sampaikan, ini kebutuhan dasar bagi masyarakat karena interaksi segala macamnya kan tanpa itu tidak bisa berjalan gitu ya. Bisa berjalan. Apalagi ini kan dampaknya untuk pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya gitu. Oke Ketum, saya terima kasih banyak Ketum udah hadir di podcast kami. Mungkin sebelum kita mengakhiri podcast ini, mungkin ada closing statement yang disampaikan oleh Ketum untuk ya bagaimana melihat fenomena yang ada di Lombok Timur, memberikan motivasi atau apa kepada teman-teman untuk bisa tetap semangat dalam menjalankan semua aktivitas, lebih-lebihnya menjalankan roda organisasi gitu. Mungkin Ketum bisa sampaikan closing statement. Baik, saya mau sampaikan sedikit saja ya untuk closing statement. Bagaimana kemudian aktivis di Lombok Timur terutama, kalau kemudian kita hadir di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan fungsi, sesuai dengan proporsional kita sebagai mahasiswa, terlebih organ-organ yang ada, tentu kita betul-betul harus memposisikan diri sesuai dengan proporsional tadi. Nah, sehingga nanti di masyarakat kelihatan kelihatan sumbangsih mahasiswa dalam konteks daerah maupun nasional gitu. Dan kalau kemudian kita ingin misalkan mengawal isu, kita harus punya data dan
betul-betul konsisten untuk kemudian menyuarakan itu. Jangan kemudian hanya mencari eksistensi dan sebagainya. Oh iya betul. Harus konsisten. Benar. Memang betul Ketum. Fenomena gerakan hari ini karena teman-teman aktivis itu kurangnya mengawal isu, konsisten dalam mengawal isu, sehingga mudah terprovokasi dengan pengalian isu, lupa bahwasanya sentral isu yang seharusnya mereka bawa ini mereka terlena dengan isu baru, akhirnya mereka meninggalkan gitu. Itu mungkin Ketum bisa menjadi inspirator, bisa menjadi promotor untuk bagaimana membangun gerakan-gerakan yang masif, tetap konsisten mengawal isu untuk kemajuan Lombok Timur itu sendiri gitu. Nah, pemirsa, mungkin itu saja perbincangan saya sama Ketum Zul ini. Beliau sangat luar biasa. Ini jauh-jauh dari Lombok Timur untuk sampai ke podcast kita ini, perlu kita apresiasi bagaimana beliau mampu memiliki sebuah konsep yang besar, memiliki sebuah ide yang cemerlang untuk meningkatkan potensi sumber daya yang ada di Lombok Timur, baik itu sumber daya masyarakatnya, sumber daya ekonominya, dan lain sebagainya. Karena cita-cita beliau bagaimana mampu membawa Lombok Timur sebagai sentral pandangan bagi kabupaten-kabupaten yang lain. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada ketum kita yang sangat luar biasa ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.